Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa bisa saya mulai, Ustaz? Tafadhol Ustaz, minta maaf terlambat. Terima kasih. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan untuk eh, guru kita Dr. Hanhan Ulumuddin dan juga segenap para hadirin, para peserta di Daurah Tadabbur Bahasa Surat Al-Fatihah yang diadakan oleh Al-Quran Indonesia, yang insya Allah ini akan menjadi pertemuan yang kelima, sebelum pertemuan terakhir insya Allah di hari Kamis. Kalau ya insya Allah itu yang nanti insya Allah akan diisi oleh Tutur Hanhan Ulumuddin. Bagaimana kabarnya Tutur Hanhan? Alhamdulillah Ustaz. Semoga Ustaz sehat selalu. Amin ya Rabb. Doaikum ya Ustaz. Ya, Alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin bisa langsung kita mulai dan kita berikan kesempatan untuk beliau untuk memulai daurah malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena stain ihdinas siratal mustaqim. Ya, mungkin bisa langsung saya serahkan kepada Tutur Hanhan. Walaihi falyatafadhal masykurah. Tafadhal Tutur Hanhan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan uh, tadabbur surat Al-Fatihah, dan insyaallah ini ayat ke-6. Insyaallah ayat yang akan kita bahas itu ihdinas siratal mustaqim, ya. Dengan kitab yang sama, kita bersama-sama menelaah kitab dengan judul At-Tadabbur Al-Lughawi li Suratil Fatihah, tadabbur bahasa surat Al-Fatihah, yang di dalamnya pembahasannya terkait fawaid i'rabiyah atau i'rab, kemudian fawaid sarfiyah, kemudian fawaid lughawiyah, kemudian fawaid balaghiyah. Insyaallah penulisnya Muhammad Abdul Syafi Mikawi dan saya sendiri pematerinya biiznillah. Mudah-mudahan dengan adanya tadabbur bahasa ini, ketika kita sholat semakin membantu kekhusyuan kita, memberikan lebih keilmuan tentang makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah dari perspektif bahasa. Insyaallah kita mulai dengan i'rab ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi fi'lu du'a. Ya, di sini disebut doa karena memang kalau dari atas atau dari bawah ke atas, dari bawahan ke atas itu doa. Kalau amar itu dari atas ke bawah. Jadi sebenarnya dua-duanya punya makna tolab, permintaan, tetapi dari siapa permintaan itu? Kalau dari atas ke bawah, ala sabilil hakikahnya maknanya fi'il amr. Nah, tetapi kalau dari bawah ke atas, ya, itu dinamakan doa, ya, doa karena permintaan, ya, permintaan secara sopan gitu. Nah, jika sesama namanya iltimas, iltimas. Nah, tetapi kita biasanya atau dalam konteks nahu ya ala sabili taglib, ya, kita sebutnya fiil amar saja, fiil amar. Nah, kalau ingin didetailkan lagi, kita rinci lagi, ini fiil amar ini terbagi lagi. Amar itu kalau dari atas ke bawah, doa itu dari bawah ke atas, kalau sama namanya iltimas. Oke. Mabniun ala hadfi harfil illah, karena dia dari hada. Hada ya, yahdi, fa'ala yaf'ilu. Fiil amarnya itu membuang huruf ilat, bukan dengan sukun.
Beda dengan kalau apa namanya akhirnya bukan huruf ilah atau huruf sahih. Nah, itu tidak membuang huruf. Nah, di sini membuang huruf ilat karena akhirnya huruf ilat. Hada yahdi wa huwa al ya li'annahu min hadayah yahdi. Selanjutnya, setiap fiil atau kata kerja itu memerlukan yang namanya fa'il. Fa'ilnya mana? Domirun mustatir wujuban. Takdiruhu anta. Nah, di sini sebelumnya di ayat sebelumnya kan domir mustatir wujubnya itu nasta'in dan na'budu nahnu. Itu fiil mudhari'. Nah, di fiil amar pun ada fa'il domir mustatir wujub yaitu ketika anta ihdina. Jadi tidak boleh kita mengatakan ihdi anta. Nah, tidak boleh kecuali ala sabili taukid. Ya, tetapi kalau kita berniat mendohirkan atau menyebutkan fa'ilnya secara terlihat itu tidak boleh. Karena apa? Karena termasuk fa'il domir mustatir wujub, wajib disimpannya. Takdiruhu anta. Na lil mutakallimin. Jadi ay nahnu. Domirun barizun muttasil mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ul bihi awal. Jadi ihdi fiil, kemudian fa'ilnya domir mustatir, na-nya adalah maf'ul bih, dan maf'ul bihnya maf'ul pertama. Jadi ihdi itu seakan-akan atau bisa dikatakan mempunyai dua maf'ul, mempunyai dua objek. Objek yang pertama na, kemudian objek keduanya mana? As-sirata, maf'ul bihi tsanin, dua atau maf'ul kedua. Tunjukkanlah kepada engkau ya Allah, kepada kami, kepada jalan. Maf'ul ini mansubun wa alamat si al-fathah al-zahirah. Kenapa al-zahirah? Karena to ini huruf sahih sehingga fathahnya zahirah. Kenapa dengan fathah? Karena isim mufrad. Ya, isim mufrad ketika nasabnya alamat nasabnya dengan fathah. Kemudian al-mustaqim, na'tun lis-sirat, ihdinas sirata al-mustaqim. Nah, seperti yang Ar-Rahman Rahim ya atau Rabbil Alamin sama ya sifat itu mengikuti mausufnya karena siroto nasob dengan fathah maka mustaqim juga nasob. Alamatun nasbihi fathatun al-fathah al-zahirah. Wa jumlah ihdinas siratal mustaqim istinafiyah atau jumlah awal kata setelah ayat selesai di sebelumnya ya karena boleh kena stain selesai ya ihdinas surat itu awal kata, makanya namanya istinafiyah, la mahalla laha minal i'rab. Oke, ihdi fiil amar atau fiil doa bi 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 biwijhati nazar annahu ya'ti minal adna ilal a'la, lidzalika yusam fi'lu doa mabniun ala hadfi harfil illah wa huwa al ya. Kemudian fa'ilnya domir mustatir wujub takdiru anta. Domir bariz muttasil mabnin ala sukun fi mahali nasbin maf'ul bi awal sirata maf'ul bi tsani mansubun. Al mustaqim sifat lis sirata mansubun li'annal man'ut au mausuf mansubun. Nah, itu untuk i'rabnya di ayat ini, ayat ke-6. Selanjutnya ini ada penjelasan di catatan kakinya. Dr. Mikawi mengatakan bahwa dan ini yang seperti yang disebutkan sebelumnya, at-talabu minal adna ila a'la di doa wa talab min a'la adna yakun amr wa talab minal mutamathilin yakun ala sabil iltimas. Nah, Dr. Mikawi juga memberikan catatan kaki di sini tentang fi'lu doa. Kenapa? Karena kita sebagai hamba meminta kepada zat yang agung ya di atas kita yaitu Allah. Fafil amri idza kan minal bashar ila rabbil bashar fa innahu yufidu du'a wa hadza min babil adab ma Allah fil i'rab. Ya, walaupun dalam i'rabnya sigatnya itu fil amar. Hanya min babil adab dari bawah ke atas namanya doa. Kemudian ada hamis juga atau catatan kaki tentang ihdina. Al-filu hada yata'adil maqul tsani min ghairi harfi jar au bi harfil. Jadi hada ini bisa muta'addi bi nafsihi, muta'addi dengan sendirinya tanpa memerlukan huruf jar atau muta'addi dengan huruf jar. Bagaimana nanti konteks yang diinginkan, makna yang diinginkan. Insyaallah jika ada waktu tambahan di kitab Tahrir wa Tanwir akan ada lebih detail, secara detail kapan menggunakan huruf jar dan kapan tidak menggunakan huruf jar, dan kapan menggunakan huruf jar lam dan kapan menggunakan huruf jar ila. Di sini disebutkan secara umum saja bahwa hada bisa mutaaddinya dengan huruf jar lam, ya, bisa dengan ila. Makanya ada hadahullahu tariq lahu wa ilaihi, bisa lahu bisa ilaihi. Oke.
Al-jadwal fil i'rab. Oke. Oke. Kemudian as-sirat tadi disebutnya as-sirat ini sifat. Bisa juga i'rab siratnya mansuban binaz'il khafid. Jadi ada huruf jar kemudian dicabut huruf jarnya. Wa takdir lis sirat au ila sirat. Kalau mengambil mengambil ro'yun yang mengatakan ihdi ini fi'il lazim yang perlu huruf jar untuk muta'adinya. Jadi seakan-akan huruf jarnya itu dibuang. Ya, ihdina ila sirat lalu ilahnya dibuang, mansubun ala nazil khafid. Atau ihdina lis sirat lamnya dibuang. Oke. Jadi kalimat sirat i'rabnya bisa dua kalau di sini. Pertama tadi ala sifat dari ala maf'ul bihi atsani, ya, maf'ul bihi atsani, atau mansub binazil khafid dengan beranggapan ihdi ini fiil yang mutaadi atau fiil lazim yang memerlukan huruf zar, seperti itu. Itu saya kira cukup di sini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Thawabit i'rabiyah, ya, thawabit i'rabiyah. Filul amri idzan taha biharfi illat yuhdhafu. Jadi ini i'rabnya secara secara nahunya itu sabit, tetap bahwa setiap fiil yang diakhiri huruf illat ketika ketika dalam sigot fiil amar maka huruf jar atau huruf illat itu dibuang, ya. Alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Dan fa'ilnya selalu domir mustatir wujub. Ini juga sawabit i'rabiyah. Setiap fiil amar itu pasti domirnya mustatir wujub. Kenapa? Karena takdirnya anta, kamu. Nah, kamunya itu dibuang. Oke. Lalu ada catatan kaki di sini dari kitab ini disebutkan al-amru indal basrin mabni. Fiil amar menurut ulama Basra itu hukumnya mabni. Wa indal kufiyin mu'rab. Oke. Dalilnya apa? Kufiyun yadda'una finahu idrib anna aslahu litadrib. Jadi karena fiil amar itu anaknya atau far'unnya dari fiil mudhari, dan fiil mudhari seperti yang kita ketahui adalah mu'rab, ya. Fiil mudhari itu adalah fiil mu'rab. Kenapa? Karena dia menyerupai isim fa'il. Mudhari itu aslinya mushbihu ismil fa'il mu'rab. Oke, bila mil amri litadrib. Idrib itu anaknya dari litadrib atau far'annya dari litadrib. Summa hudhifal jazim wa tabi'a harful mudhara wa utiya bi hamzatil wasl li ajl ibtida bis sakinah. Tapi intinya menurut kufiyun idrib itu fiil amar itu mu'rab karena fiil amar itu adalah anak atau fara' dari fiil mudhari. Nah, di sini dengan perjalanannya litadrib dibuang lamnya, kemudian taknya dibuang, didatangi hamzah wasol dan dengan harokat kasroh karena ain fiil ininya mudhari'nya dengan harokat kasroh maka dikatakan idrib. Wahada mimma la hajata ilaihi. Nah, seakan-akan dokter ini merojihkan atau lebih mengutamakan qaul yang mengatakan bahwa fiil amar itu mabni, ya, bukan mu'rab. Ini tidak perlu. Wa waznu ihdi if'i. Kenapa? Karena lam fiilnya yang ya huruf ilatnya dibuang jadi if'i. Hudifat lam wahyal ya hamlan lil amri alal majzum wal majzum tuhdab minhu lamu idza kanat harfun illah. Sama saja bahwa kenapa dibuang? Karena memang dia adalah fiil amr, hamlan lil amri alal majzum. Ya, fiil amr itu lagi majzum, alamat jazmnya dengan membuang huruf illah. Simpulnya di sawat i'rabiyah ini adalah setiap fiil amar yang akhirnya huruf ilat, maka huruf ilat itu di akhir itu dibuang. Kemudian setiap fiil amar fa'ilnya selalu domir mustatir wujub. Nah, lalu hukum fiil amar itu apakah mu'rab atau mabni? Ulama terbagi dua, ada yang dikatakan mu'rab dan ada yang mengatakan mabni. Tetapi kaul yang kuat itu yang mengatakan mabni. Adapun dalil yang mengatakan mu'rab katanya karena mengikuti fiil mudhari' yang fiil mudhari pun adalah fiil yang mu'rab, maka mengikuti fiil amar ini menjadi mu'rab. Gitu. Selanjutnya fawaid lughawiyah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina fi'il amar lakinnal maqsuda bihi du'a. Nah, ini sudah disebutkan juga di sebelumnya. Yang dimaksudkan adalah doa. Lakinnal maqsuda bihi du'a. La haqiqatal amr, bukan benar-benar memerintah. Li'annahu talabun minal adna, dari bawah kita sebagai makhluk.
ilal a'la wa huwal khaliq subhanah. Wa fi ihdina aidan talabus syai'. Oke, talabus syai' meminta sesuatu. Oke, sudah. Itu tadi tentang fawaid lugawiyahnya, bahwa ihdi itu maknahu lid du'a, dan itu sudah disebutkan sebelumnya. Lalu fawaid sorfiyahnya asin wasad. Jadi ada yang kiroat mengatakan ihdinas sirat dengan sod, ada dengan sin ihdinas sirat, bahkan ada dengan zai atau ismam, ya, ihdinas sirat. Ya. Wa fi qiraatis sad ibdal. Sebentar. As-sirat bisa dengan sin, ya, dengan qiraat sin, bisa dengan qiraat sad. Wa fi qiraati sad ibdal haitsu quliba sin sadan litajanusit to fil itbaq, ya. Karena to itu itbaq, maka yang lebih lebih supaya ada tajanus, supaya ada keserasian, sama-sama huruf itbaq katanya, ya, maka dirubah yang tadinya sin menjadi sod. Nah itu ya, litajanusit to fil itbaq haitsu kuliba sin sodan, diganti sin menjadi sod. Nanti di kitab Tahrir wa Tanwir insyaallah akan lebih detail lagi tentang apa falsafahnya, apa ilatnya, kenapa digantikan kepada huruf sod. Selanjutnya al-mustaqim ismu fa'il min istaqama. Ismu fa'il min istaqama yastaqimu. Fahuwa ala wazni mudhari'u bi ibdali harfil mudhari'. Karena isim fa'il juga far' dari fi'il mudhari', ya, mengikut fi'il mudhari' ma'lum yastaqimu fi'il mudhari'nya, lalu dibuang huruf mudhari'nya diganti mim domah. Istaqama yastaqimu diganti ianya oleh mim domah mustaqimu, kemudian dikasih tanwin mustaqimun. Wa fi i'lal terjadi perubahan atau terjadi pergantian, ya. Asalnya apa? Mustaqwim, karena dari koma yakumu bikasril waw li'anna mujarrad filau koma yakumu summa jaro fihi ma jaro fi nasta'in, yaitu nakal, dinakal ini nih harokat waw ini, ya, dinakal kepada qaf mustaqiumun. Oke. Karena qaf harokatnya kasroh, ya, dan kasroh itu identiknya setelahnya itu huruf iya bukan waw, maka litajanus juga litanasub wawnya digantikan iya, jadi mustaqimun. Intinya di sini litajanus atau litanasub, ya, si waw ini dijadikan iya, seperti apa yang telah disebutkan di nastain, sama, ya, nastain juga nasta'winu seperti yang disebutkan di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi as-sirat ada dua pembacaan, sin dan sirat, dan sirat. Mustaqim itu diambil dari istaqoma, ya, istaqoma fi'il mudhari' yastaqimu, lalu iya-nya dibuang diganti mim dengan harokat domah. Selanjutnya mustaqim ada i'lal di sana, yaitu i'lalnya i'lal bin naqli, ya, i'lal bin naqli. Selanjutnya ada fawaid balaghiyah. Fawaid balaghiyahnya at-tasji', ya, saja seperti biasa atau seperti ayat sebelumnya. Ar-Rahmanir Rahim, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim mim dengan sajanya dengan mim, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nasta'in sajanya atau persamaan ayatnya dengan waladdallin. Waladdallin. Ada juga tanasubul fawasil, hampir sama, ya. Kalau tadi di huruf akhirnya, kalau ini sebelum dari huruf akhirnya huruf ya mimnya, ya nun, dolin, min, ya, din, ain, him, kim. Oke, ini juga sama, hanya ini berhubungannya kalau dalam ilmu balaghahnya ke ilmu badiahnya, ya, ke ilmu badiahnya. Nanti kita akan bahas tentang hubungannya dengan hubungannya dengan
ilmu badi dan ilmu ma'aninya nanti kita akan bahas pembahasan tentang ilmu badianya. Sebentar. Afwan Ustadz, jika fi'il ihdi butuh dua maf'ul, jika diberi jar, lam atau ila sirotol, apakah jar majrur menjadi maf'ul kedua? Ya, secara ini dia tetap jadi maf'ul kedua. Nah, hanya yang seperti sebelah disebutkan bahwa ihdi jika dia punya huruf jar, ya berarti dianggapnya dia hada itu punya satu maf'ul saja gitu. Jadi ila itu paling nanti muta'allaqnya kepada ihdi, bukan sebagai maf'ul kedua. Makanya di sini insya Allah lebih detail lagi di kitab Tahrir wa Tanwir dijelaskan hada itu bisa muta'addinya maf'ul satu, bisa muta'addi maf'ul dua. Nah, seperti itu. Kesimpulannya intinya ketika ada huruf jar ya sudah berarti dia punya muta'addinya kepada satu maf'ul. Ya, ketika dia pakai huruf jar berarti ilahnya itu sebagai muta'allaq atau sebagai apa namanya tambahan. Nah, seperti itu ya, tambahan. Kemudian sod dengan sid kalau dirubah itu kalau bahasanya ada istilah dan ini juga di kitab Tahrir wa Tanwir akan lebih dijelaskan lagi. Ada istilahnya perubahan lahjat saja, perubahan lahjat. Secara tulisan sama sebenarnya, secara tulisan, tapi pengucapannya itu ya ada yang sirot, ada yang sirot. Seperti kan mungkin dalam pendekatannya kita dalam konteks ilmu lahjat zaman sekarang, seperti orang Mesir nyebut qaf jadi hamzah, kolam alam, tidak berubah maknanya. Jadi ada perubahan huruf itu perubahan karena lahjat dan itu tidak merubah makna. Kolam orang biasa atau fusa, orang Mesir jadi alam. Apakah akan berubah maknanya? Tidak. Dan itu sudah tersimpan dalam otak mereka gitu atau dalam keseharian mereka sudah seperti itu. Jadi tidak berubah. Ini hanya perubahannya di dalam lahjat atau ada saja. Tetapi dalam madahnya, dalam jidri lugawinya tetap saja hurufnya qaf. Nah, seperti ya. Jadi tidak ada perubahan makna karena apa namanya? Itu hanya perubahan lahjat saja, perubahan lahjat. Oke, nanti diinikan lagi, dikuatkan lagi dengan mushaf atau qiraat yang ditulisnya pun dengan shod. Oke, seperti itu. Selanjutnya tambahan insya Allah dari kitab Tahrir wa Tanwir itu sudah selesai dari kitab apa namanya Tadabbur Lughawi ya, dari Dr. Mikawi. Insya Allah kita lanjutkan atau kita masih ada waktu kita lanjut dan mungkin nanti ada pertanyaan tadi akan terjawab juga di setelahnya atau ketika kita membahas tafsir Tahrir wa Tanwir. Tahayya li ashabil munajat. Nah, ini diawali dengan karena di awalnya Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik itu kan bermunajat gitu kepada Allah ila talabil hudud meminta keberuntungan atau meminta kebahagiaan minal hidayah. Oke, setelah bermunajat di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lalu meminta hidayah. Setelah sebelumnya bertahmid kemudian disifati dengan Rabbil alamin maliki yaumi ar-rahman rahim maliki yaumiddin diikuti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in seperti yang sebelumnya disebutkan iyyaka nasta'in itu jadi ya ini penengah. Setelah sebelum dari kata iyyaka na'budu ini semuanya pujian dan memang hak ubudiyah Allah. Nah, dari iyyaka nasta'in ke sana itu haknya kita atau sebagai hamba. Alladzi huwa wasitatun jami' baina tamjidillah mengagungkan Allah wa baina idharil ubudiyah menjelaskan tentang kehambaan Allah. Wa hiya hadzul abdi. Nah, ya. Ini hadzul abdi dari iyyaka nasta'in bagian hamba. Bi'anau abidun musta'in wa anau qasirun dzalika 'ala Allah taala. Fakana dzalika wasitatan bainas sana wa bainat talab. Oke, supaya seimbang kita ketika meminta itu ya memakai dulu muqaddimah, memuji ya dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kana budu kemudian merendahkan lalu mintalah apa yang diinginkan. Akhirnya
atau setelah itu dilanjutkan dengan permintaan. Iqbal alaihim wa rajau min fadlihi afdau ila suali hadzihim. Meminta bagian, meminta keinginan yang diinginkan. Maka dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Fahuwa hadzut talibina khasatan lima yanfa'um fi ajilihim wa ajilim. Karena yang diperlukan itu ya kita mendapatkan hidayah dalam kehidupan kita. Likhtilafil jumal al-mutaqaddimah, karena berbedanya jumlah dari awal bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin, itu kalau diperhatikan itu semua jumlahnya khobariyah. Walaupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kemarin bisa juga ada ulama mengatakan itu khobariyatul lafzi insyaiyatul makna. Maknanya ay ubudu ay istain bil ubudillah wasta'in wasta'in Allah kalau ala annahu maf'ul mubasyarah atau biharfil jar istain billah. Nah, tapi secara zahirnya itu semuanya khobariyah. Barulah dikata ihdina memakai insya'iyah. Seakan-akan di situ memulai kitanya atau hak kita sebagai hamba. Sebelumnya adalah khobariyah hak Allah bisifatihi ilah warrabb. Wal hidayah adalah bitalattuf. Ini juga diqqah pemilihan katanya, enggak pakai kata lain. Kenapa pakai ihdi? Ya. Lidzalika khussat biddalal lima fi khairul madlul. Ya. Jadi meminta dengan lutfun, ya, talatuf. Li'anna talatuf yunasibu man urida bihil khair. Karena talatuf itu sesuai dengan kepada orang yang ingin memberikan kebaikan. Oke, pemakaiannya itu dengan talatuf. Wa huwa yata'adda ila maf'ulin wahid bi nafsihi. Ya, punya maf'ul satu. Li'anna maf'ul satu wa yata'alla maf'ul tsani wa wal muhda ila bi ila wa billam. Nah, di sini dia yata'adda ilal maf'ul tsani, berarti mafhumnya ketika dia tidak atau memakai ini tidak memakai huruf jar, nah berarti tidak dianggap sebagai mutaaddi. Nah gitu ya. Wa yata'adda ilal maf'ul tsani wa wal muhda ila bila wa bilam isti'malan. Oke. Jadi intinya dia memutaaddi. Oke, memutaaddi dengan huruf jar. Oke, berarti ketika tidak memakai huruf jar, yaitu tidak dianggap maf'ul. Oke. Ya ta'adda ilal maf'ul tsani wa huwal muhda ilaih bi ila wal lam. Jadi bisa pakai ila dan lam. Dan kedua-duanya itu ada di dalam Al-Qur'an atau dipakai dalam Al-Qur'an. Oke, contohnya ini contoh kata biasa taqulu hadaitu ila kada ala mana ausatu ila ma'rifati wa hadaitu li kada arsyatu li ajli kada. Oke, contoh dalam Al-Qur'annya fahduhum ila. Nah, di sini hidayah pakai ila. Terus ada juga pakai lam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Oke. Lihada. Tamam. Contoh lainnya atau selanjutnya. Lam yastakhdim arsyada. Nah, kenapa enggak di ayat ini tidak berkata masalah arsyidna ila siratim mustaqim. Ya, lam yastakhdam arsyada. Ma'anu fi mungkin muradif. Ada kata persamaan. Audalla. Audallil. Oke. Al makan al fi'li huda. Oke, pengganti. Fi'lul hidayah laisa huwa mujarradul irsyad. Nah, ini kenapa rahasianya tidak memakai kalimat arsyada. Hidayah bukan hanya sekedar irsyad, tapi istimalatil arab ka'annau yamussu syai'an dakhilan fi wa minhu al hadiyah lima taqaddama al insan fi dakhil nau' minal mahabbah wal hamimiyah wal wud. Jadi ada orang membimbing, ya, membimbingnya tapi terpaksa. Nah, itu dengan mungkin bisa dikata rosyad atau tidak ada nau' minal hub. Ya, gitu ya. Tapi kalau hidayah tadi kan bitalatuf, ada makna talatuf. Oke, jadi lebih munasabah atau lebih cocok penggunaannya dengan kata huda, bukan dengan kata rosyad. Karena kenapa katanya seperti kita memberikan hadiah ke orang, pasti kita berarti suka ke orang itu atau kita ada ta'zim, ya, tabjil. Nah, gitu. Katanya seperti ya. Lam yakul, oke, itu kenapa tidak sirrunnya kenapa memakai kata ahda bukan arsyada. Lalu lam yakul sebenarnya iyana seperti kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa tidak dikatakan iyana ihdi. Nah, gitu ya, iyana ihdi. Kenapa tidak iyana ihdi seperti iyyaka na'budu? Karena di mana takdim itu punya makna ikhtisos, ya kan? Ada makna ikhtisos.
qasar. Hanya kepada kami minta hidayah. Berilah hanya kepada kami. Padahal kan hidayah itu milik semua manusia, bukan milik kami saja. Nah, gitu ya. Maka ketika diganti atau ketika ditakdim itu tidak memenuhi makna yang diinginkan, tidak pas, ya, tidak sesuai. Qala ihdina walam yakun ihdini. Nah, kenapa nggak dikatakan ihdini walam yakul ihdini, ya, tapi pemakaiannya uslubnya makan ihdina karena ya munasib li siyaqil ayat sabiqah. Sebelumnya pun mukhatab iya kana budu wa iya kana stain. Semuanya ini apa nama maaf mutakallim al ghair, ya mutakallim al ghna. Faqtado al jama' fil hidayah aidan. Maka dalam hidayah pun ya janganlah kita beribadat, kami beribadah, kami meminta tolong, tapi ketika minta hidayah buat saya saja, tidak. Semuanya. Kami beribadah, kami meminta pertolongan, dan kami juga minta untuk diberikan hidayah. Wa fi isya'ali ruhil jamaah, ini seperti sebelumnya ada lamahat, ya, ada ihaat bahwa kita itu harus selalu berjamaah, selalu bersatu, jangan sendiri-sendiri. Wa qatlun lil ananiyah, dengan egois, ya, minan nafsi bi annad wal akharin bi manad ubi li anfusi fi syai' min at-tathbit wal istinaf, ya. Jadi di sini ada lamahat, ihaat bahwa kita itu harus selalu bersama-sama. Apa yang kita doakan untuk diri kita, kebaikan diri kita, itu juga didoakan juga untuk orang lain, ya, seperti itu. Al khatul mustaqim, ya, mustaqim, ya, wa aqsaru bu'din bainan nuqtatain. Jadi jalan terdekat, aqsaru bu'din, ya, jalan terdekat yang jauh itu bainal nuqtatain. Jadi kalau ada dari A menuju B, nah, mana jalan yang tercepat? Nah, itulah mustaqim, sirat mustaqim. Dan biasanya yang tercepat itu yang lurus dari A ke B, jarak A ke B. Nah, A ke B ini maksudnya, oke, A ke B ini yang lebih cepat itu biasanya yang lurus. Kalau belok-belok akan lama. Nah, gitu kan? Kalau bolak-belok akan lama. Maka mintalah jalan yang tercepat menuju Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Faka'annal muslim yad'ullah ayyajalu fi aqrabit turuq alladzi la yakunu mut'aban au mu'awwijan, ya. Tidak capek karena jauh atau bolak-belok, mu'awwij, ya. Seperti itu. Jadi khatul mustaqim itu yang lurus, yang tercepat, yang paling cepat menuju jalan kepada Allah. Selanjutnya, waqad yu'adda ilal maf'ul ats-tsani, terkadang tadi ke maf'ul tsani binafsihi, dengan dirinya, kamahuna ala tadminihi makna arafa. Ini seakan-akan Syekh Ibnu Ashur mengatakan kalau dia muta'addi binafsihi, dalam arti bukan binazil khafid, oke, dia mempunyai makna arafa. Ihdinya ini bimana arifna, bimana arafa, oke, seakan-akan mempunyai makna arafa. Jadi kalau dia aslinya dia memang muta'addi kepada dua maf'ul dan menggunakan huruf jar sebagai untuk memuta'addikannya. Oke. Ada yang mengatakan kila hiya lughatu ahlil Hijaz, sebagai lahjatnya ahli Hijaz. Wa amma ghairuhum, selain dari yang ini, fala ya'addihi binafsihi wa qad ja'alu ta'diyatahu binafsihi minat tawassu' al mu'abbar anu bil hadfi wal isal. Oke. Ada sebagian lagi yang dia mengatakan muta'addinya dengan nafsi, dengan dirinya, tetapi ditakbirkan dengan hadzaf tadi, nazi mansub binazil khafid, seperti yang bil hadfi tadi. Dia tetap dengan dirinya, hanya membuang huruf jarnya. Wakila al-farq bainal muta'addi wa ghairihi. Jadi seperti yang di Quran, ihdinas siratal mustaqim, atau dengan gantuan huruf jar, annal muta'addi yusta'malu fil hidayah liman kana fit tariq wa nahwihi liyazdada hudan wa masdaru hina idzin al hidayah. Jadi seakan-akan gambarannya seperti ini, ada orang di luar jalan lalu minta supaya ada di jalan yang lurus. Dia di luar jalan, di luar trek. Nah, di situ maka pakainya muta'addi yustamal fil hidayah. Makainya dengan tanpa huruf jar, gitu ya. Ihdina sirat langsung. Tetapi kalau dia ada di jalan, atau maksudnya sudah di dalam trek, lalu minta disampaikan kepada jalan yang lurus, sudah sampai, nah itu memakai huruf jar. Makanya di sini wa amma hadahu ila
Fayusta'liman lam yakun sa'iron fit tariq wa masdaru hudan. Oke, sekali lagi ada gambarannya, ada orang yang sudah memang ada di jalan yang lurus, di jalan itu tetapi ingin sampai kepada jalan yang tujuan. Ada yang belum ada di jalan, belum berada di posisi di jalan itu. Oke. Nah, ketika yang belum itu memakai ila. Tolong tunjukkan ke jalan ini. Ila. Tapi kalau sudah ada di jalan itu, muta'addi tidak pakai ila gitu. Jadi gambarnya ada dua. Akan lebih jelas lagi nanti di setelahnya. Al-farqu baina ta'diyah bil harfi wa ta'diyah bil fi'li nafsihi. Bedanya secara makna ya. Ihdina as-sirata ilal mustaqim, ihdina sirat lil mustaqim, dan ihdina sirat al mustaqim. At-ta'diyah bil fi'li nafsihi tuqalu liman yakunu fit tariq. Dia memang sudah ada di jalan itu. Oke. Fanu'arrifuhu bihi kama qala ta'ala mukhatiban Rasulullah wa yahdika siratan mustaqimah. Ini Rasulullah pastinya seorang Rasul sudah ada di jalan itu. Oke. Allah mengatakan wa yahdika siratan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah ada di jalan itu. Oke. Waliman la yakunu fit tariq. Jadi kata muta'addi atau tanpa huruf jar itu lebih umum. Dia yashmal, dia mencakup orang yang tidak ada di jalan dan orang yang memang sudah di jalan. Waliman la yakunu fit tariq fanuwassilu ilaihi, seperti perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Bapaknya Nabi Ibrahim kan dolal, sesat. Fattabini ahdika siraton sawiyya. Nah, di sini tidak pakai huruf jar. Siraton sawiyya. Oke. Jadi kalau tanpa huruf jar itu umum. Liman yakunu fit tariq waliman la yakunu fit tariq. Sehingga kata di Al-Fatihah ini lebih umum. Jadi ya Allah, berikanlah kami ini bagi yang memang sudah ada di jalan kebaikan. Insya Allah kita semua sudah di jalan kebaikan. Tapi sampai atau enggak nih ke akhirnya. Nah, kita itu perlu hidayah supaya sampai kepada akhir. Nah, kita butuh hidayah untuk sampai. Ada yang memang belum ada di jalannya, dalam arti dia masih banyak maksiat, masih banyak dosa dan seterusnya. Dia perlu ada hidayah untuk tahu jalan yang benar. Nah, gitu. Ada dua, dan itu pakai ihdi. Kenapa tidak pakai huruf jar? Jadi untuk yasmal am. Oke. Tetapi kalau pakai huruf jar, amma ta'diyah bil harfi ila, fatusta'mal liman lam yakun fis sirat. Belum nyampe ke sirat, berarti dia gambarnya orang yang berdosa, orang yang bermaksiat, bang tidak tahu jalan Allah. Ihdina ila sirat. Fahadau fayasil bil hidayah ilai. Seperti kaul Al-Quran juga, fahkum baina nabil haq. Nah, ini kan antara Nabi dan para kaum yang ingkar. Fahkum baina nabil haq wala tustit wahdina ila sawa. Nah, ini kan kaumnya ini kaum yang dollah, antara jadal baina Rasul wa ummati. Nah, gitu kan. Wahdina ila sawa, pemakaiannya pakai ila. Kemudian watustamal ta'da bilam hadahu lahu bimakna bayyanahu lahu. Oke, kalau dengan huruf jar lam tustamal indal ghayah, ketika memang sudah sampai. Falam tustamal ma'as sabil awisrat, karena nanti dijelaskan juga ada beberapa muradif dari torik ya, dari sabil, dari sirat, maaf, sirat itu ada beberapa muradif. Dan kenapa, apa rahasianya Allah menggunakan kata sirat, tidak memakai torik? Misalnya ihdina sabila al mustaqim atau ihdina toriqol mustaqim, ihdina nahjal mustaqim. Misalnya ada beberapa sinonim dari kata torik, kata sirat, maaf. Tetapi kenapa yang dipakai di sini adalah kata sirat? Oke. Falam tustamal ila dan li ini dengan kata sabil fil Quran, li anna sirat laisat goyah, karena sirat bukanlah akhir, innamu wasilatu sholil goyah. Jadi goyahnya adalah ridho Allah, goyahnya adalah surganya Allah. Nah, bagi orang yang sudah mulai berjalan dan ingin bertujuan kepada goyah, itu dengan lam. Waqad ikhtasso, makanya lam ini untuk Allah karena sudah sampai goyah. Wahdahu di Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati, atau yang tadi kita baca alhamdulillahilladzi hadana lihada, karena Allah lah yang memberikan goyahnya di akhirnya. Jadi lam itu untuk sudah sampai goyahnya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Nah, gitu ya. Tapi untuk Nabi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nabi karena memberikan dakwah kepada orang yang belum tahu keimanan di luar torik.
Nah, gitu ya. Ini sir kenapa penggunaan tanpa huruf jar lebih umum atau lebih ablag, lebih baligh gitu ya. Karena itu, karena ketika tanpa huruf jar itu dalalahnya lebih umum, sawaun akana fit thoriq aw lam yakun fit thoriq. Tapi kalau ila laisa lakun fit thoriq amalam fit thoriq walakin qad wasal ilal ghayah. Qad wasal ilal ghayah. Fal hidayah ala marahil walaisat hidayah wahidah. Jadi hidayah itu ada beberapa marhalahnya, ada beberapa fasenya. Pertama, insan ba'id yahtaju man yusilul thoriq. Ada manusia yang jauh dari agama, dari mengenal Allah dan perlu ditunjukkan kepada jalan Allah. Maka menggunakan ila. Ada ketika wasol, ida wasol yahtaj man yarwi thoriq. Sudah wasol, tapi gimana nih cara untuk sampai kepada thoriq itu? Maka nastamil ilmu tadi binaf sihi. Oke. Kemudian idza salaka tariq wa yahtaji ila man yuballighu muradau nastamil ilmu tadi alam. Nah, seperti yang tadi kata alhamdulillah hadana liha, sudah sampai, udah berjalan, udah mulai untuk mencapai goyah, maka perlu ada tuntunan sampai goyahnya. Wa hadhihi khatimatul hidayah. Seakan-akan tartibnya adalah biila summa binafsihi summa bilam. Tartibnya seperti itu. Tartibul hidayah. Selanjutnya seperti yang disebutkan sebelumnya di awal bahwa fi'il ihdi itu kan fi'il amar. Sedangkan fi'il amar itu ada tuntutan untuk dikerjakan. Kalau saya katakan kepada Muhammad, Muhammad makanlah. Nah, selama Muhammad belum makan, maka ada tuntutan untuk makan. Kalau sudah makan ya sudah, tuntutan itu habis. Nah, tetapi di kata ihdinya bukan berarti kalau kita udah mendapat hidayah, berarti kita nggak minta lagi hidayah. Nah, berarti di sini dikatakan sighatut tolab maudu'an li tolab husul mahiyah al matlubah. Aslinya sighah tolab itu untuk ya dipakainya melaksanakan apa yang diminta. Husulul mahiyah al matlubah. Min fi'lin atau kafin. Kalau kafin itu berarti nahi. La ta'kul. Nah, berarti selama kita belum melaksanakan atau belum menjauhi akal itu, maka perintah atau apa namanya larangan untuk tidak makan itu akan terus ada. Oke, itu dalalah aslinya. Faidastumilat fi tolabid dawam. Nah, sedangkan di kata ihdina ya atau akimis sholah, bukan berarti kalau kita udah sholat dulu berarti nggak usah sholat karena kita sudah melaksanakan. Kan aslinya tolab itu adalah ketika kita melaksanakan berarti udah tidak ada perintah lagi. Nah, di sini tolabnya tolabid dawam. Setelah sholat ya sholat lagi terus dawam. Maka karena istimaluha majazan. Maka penggunaannya adalah majazan karena sigot aslinya tolab itu berhenti ketika kita sudah melaksanakan permintaan itu kalau amar, atau berhenti ketika kita sudah melarang atau menjauhi larangan, itu amar. Apa namanya nahi. Ya ayyuhal, seperti contoh ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kita sudah beriman, berarti udah nggak usah beriman lagi, tidak, terus saja aminu, beriman terus. Wadzalika haitsu la yuradu biha illa talabud dawam. Jadi di sini katanya ihdi di sini fiil amarnya dalalah ala dawam. Ya, bukan berarti ala tauqid muaqqat atau ala muddah muaqqatah, waktu yang terbatas saja, tidak. Wa amma idza stu'milat fi dalatil ziyadah mimma hasala ba'du wa lam yahsul ba'du fa hiya mustamal fi ma'naha wa huwa talabul husul li'anna ziyada fi maratibil hidayah matalan tahsirun limawad ukhra minha. Walamma kana talabu ziyada yastalzim talaba dawam ma hasal idla takadu tanfa idin taqasal asl kana isti'maluha hina idin fi lazimil makna ma'al makna fahuwa kinayah. Ini kalau ada minta dawam dan minta tambah terus. Jadi kata hidayah selain dari dawam juga maknanya ada terus, ya Allah terus tambahkan saya ada di jalan hidayah atau di jalan Allah dan minta tambah. Selain tolabud dawam juga ada tolabuz ziyadah. Jadi yang saya pahami adalah ketika kita ada tolab di situ bermakna dawam, kemudian bermakna ziyadah, itu nanti maknanya kinayah. Ya, maknanya ya Pak. Li'azimul makna ma'al makna fahuwa kinayah. Jika bimana tolabud dawam saja itu majazan. Ya, maknanya majazan. Oke. Selanjutnya wassirat, ihdina as-sirat. As-sirat at-tariq. Nah, sirat itu artinya bisa muradifnya itu at-tariq, walaupun nanti ada perbedaan secara detailnya sirat dan tariq itu apa.
Wa huwa bis-shad wa bis-sin. Oke, tadi yang seperti dikatakan ya. Sirat, sirat. Wa qad quri'a bihima fil masyhurah wa kadzalika nataqat bihi bis-sin jumhurul Arab. Ya. Kebanyakan orang Arab. Illa ahlul Hijaz. Kecuali ahlul Hijaz, ahlu Makkah, ya. Makkah wa mahaulaha Hijaz itu nataquhu bis-shad mubdalah anis-sin. Ihdinas sirat. Liqasdi takhfif. Ya, liqasdi takhfif. Fil intiqal ini falsafahnya atau ilahnya kenapa mereka menggantikan shad. Kalau tadi bahasanya dari kitabnya Dr. Mikawi, lil mutabaqah atau lil mujanasah. Nah, ini lebih dijelaskan lagi. Fil intiqal minasin ilar ro ihdinas sirat. Shad, ro, kemudian to. Ro dan to itu huruf isti'la, huruf tafkhim. Oke, ro itu kalau kita belajar di makharijul huruf di tajwid ya. Ro itu huruf tafkhim, takror, tebal. To juga huruf tebal dan bahkan to itu termasuk huruf isti'la, semuanya tinggi. Kita secara falsafahnya kita biasanya kalau nanjak ya, kalau menanjak itu akan berat. Sin itu huruf khafif. Sin itu huruf khafif. Sin itu bahkan hurufnya munfatihah ya, bukan istilah atau bahkan bukan huruf mutbak, tapi hurufnya huruf munfatihah. Nah, itu orang Arab dan khususnya orang Hijaz ini disebutkan itu merasa berat kalau dari bawah ke atas langsung nanjak istilahnya. Nanjak disebutnya di awal hurufnya sin itu bawah, kemudian langsung ke ro, kemudian langsung to. Jadi seakan-akan nanjak tuh dari bawah, kemudian pertengahan yaitu ro, kemudian nanjak lagi to karena huruf itbak. Nah, ini falsafahnya katanya berat. Maka untuk takhfif supaya minimalnya agak-agak sebanding, maka digantikan sod lil mujanasah. Sod itu kan termasuk huruf itbak juga. Sod juga huruf tafkhim. Oke, tapi kalau sin, sirot, nah ini menurut lidahnya orang Hijaz ini berat. Kenapa falsafahnya? Karena sin itu huruf khafif dan ro pertengahan tafkhim ya kan. O itu huruf mutbak. Nah, mereka merasa berat gitu ya. Oke. Wa fil taiful isyarat anil Ja'bari innahum yaf'alu dzalika fi kulli sin ba'da ghin. Oke, sin pokoknya huruf sin ya, huruf yang khafif tadi ini ahlul Hijaz, setiap setelahnya ada huruf gho, kho atau qaf atau to itu dia apa? Digantikan kepada shad. Kenapa alasannya? Dan ini yang sudah disebutkan qalabuna shadan litutabiqat ta fil itbaq wal istila, supaya sebanding atau supaya matching ya, sesuai dengan huruf itbaq setelahnya, bahkan untuk ro tadi tafkhim wa tafakhum ma'ar istithqalan lil intiqal min suflin yaitu sin ila ulu. Beda dengan sebaliknya, kalau kita pun secara falsafahnya, secara akalnya kita kalau dari atas ke bawah itu mudah. Seperti orang Arab nih tos, misalnya tos ini sin ini enggak dirubah sod. Kenapa? Karena dimulainya dari huruf istilah dulu to. Bahkan tak ya, tak tos. Nah, katanya enggak diganti nih sin ini jadi sod masalah. Jadi tos masalah tos enggak. Karena di sini diawali dari huruf istilah dulu baru ke bawah ke huruf sin. Li'annal awal amal wasani tarkun. Ya kan kalau istilahnya kalau nyerodot ya itu lebih mudah daripada naik gitu ya. Wa qais nama qabilah qais qallabu asin bainas sod. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi dia mengismamkan antara sin, sod dan zai, wawa ismam. Wa qarabi hamzah fi riwayat khalaf. Ada bahkan qiraat yang membacanya antara sin, sod dan zai atau ismam. Ada juga wa minal arab man qalba sin zai khalisah. Dirubahnya kepada zai. Qala al-Qurtubi wa lughatu udrah wa kal wa banil qain wa hiya marjuhah wa lam yuqra biha. Nah, ini qiraah syadda atau qiraah yang tidak dipakai. Ada qabilah Arab yang mengucapkan sodnya jadi zai. Wa qad qara'a bil fusha sad jumhurul qurra wa qara'a bisin Ibnu Katsir wa fi riwayat Qumbul wal qira'a bisad hiya rajihah. Nah ini akan setelah ini akan menjawab pertanyaan tadi, apakah ketika diganti sod, apakah ketika diganti zai akan berubah maknanya? Ya, apakah akan berubah maknanya? Nah, ini adalah hanya perubahan lahjat, bukan perubahan. Beda dengan contohnya ya, soroto ya, contohnya diganti dengan huruf kaf, karoto masalah. Akan berubah maknanya. Doroba atau kala diganti dengan kof, kola. Itu akan berubah. Tapi kalau kola kemudian dijadikan hamzah ala, nah itu masih perubahannya perubahan lahjat, bukan perubahan kepada maddahnya. Oke. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tadi, fa in qila kaifa kutibat fil mushaf bisad wa qarabal qurra bisin. Ada pertanyaan yang
Nanti dijawab oleh Syekh Ibnu Asyur. Bagaimana sod tapi ada juga qiraat sin. Qultu inna sahaba katabuha bisod tanbihan al absod. Jadi ngambil ditulis dengan sod tidak dengan sin ini supaya memberitahukan bahwa yang paling fasih itu dengan sod, dengan sod. Li'annahum yaktubuna bi lughati Quraisy. Karena Quran itu turunnya bi lughat atau mendahulukan dulu lughat Quraisy, lughat Hijaz dengan sod. Wa atamadu ala ilmil arab falladzina qara'u bisin ta'awwalu anna swaba lam yatruku lughatas sin lil ilmi biha. Karena sudah masyhur. Kenapa tulisannya dengan qaf bukan dengan hamzah? Kan ada orang Mesir, itu kan yang masyhurnya yang fushanya dengan qaf. Nah gitu. Tetapi orang-orang Mesir tahu itu adalah qaf, hanya pengucapan saja. Qafnya itu jadi hamzah. Nah, seperti itu. Lil ain fa'adalu afsah bil asl, maka mereka lebih mengutamakan yang afsah yaitu Quraisy dengan sod. Walau katabu habisin, kalau malah dengan lahjat, kalau ditulisnya hamzah, orang akan nyangka bahwa yang qaf ini salah. Walau kata bisan ma'anal asl la tawahhaman nas ada mujawazil uduli anhu. Jadi intinya ada pertanyaan kenapa di kiroat atau di dalam mushaf Utsmani ditulisnya dengan sod bukan dengan sin. Nah, memilih yang fasihnya. Setidaknya ketika memilih yang fasih ada lamahat atau ada apa namanya keinginan atau kemungkinan bahwa yang sin itu boleh karena memilih yang absohnya. Tapi kalau sin ditulisnya ihdinas sirot di mushaf Utsmani sinnya ada apa namanya ada zon gitu ya. Ada persangkaan mungkin oh berarti yang absohnya yang sod itu nggak boleh. Maka yang boleh sin. Maka memilih yang absohnya supaya bisa masuk ke dalamnya yang fasih. Yang fasih. Li'annaul aslu wal marsum kama katabu al musaitir seperti apa musaitir dalam Al-Quran ya surat Mutaffifin musaitir tulisannya dengan sod ma'al ilmi bi anna sin padahal aslinya dengan sin saitor fahada mimma yarjul khilafi ilal ikhtilaf. Nah ini lebih menekankan jawaban tadi al ikhtilaf fi ada illafzi, khilafnya dalam pengucapannya la fi maddatil lafzi, karena kalau maddah itu baru di ini apa namanya dijelaskan seperti itu kalau berubah kepada makna. Nah, kalau ini tidak berubah kepada makna karena hanya dalam apa namanya dalam ruang lingkup beda ucapan saja. Ya, seperti kita dengan Indo Malaysia apa walaupun ada yang ngomong apa kita tahu oh itu artinya apa gitu. Hanya beda apanya? Nutkunnya saja, tidak akan berubah maknanya, gitu ya. Selanjutnya mustaqim ismu fa'il istaqoma, ini seperti yang ini mutawi' qawwamtu fastaqoma. Nah, jadi bisa juga fi'il mutawa'ah ya dalam kaitannya sorof disebutnya fi'il mutawa'ah yaitu fi'il yang menerima taksir dari fi'il muta'addi ya. Wal mustaqim alladzi la iwaja fi wala ta'arij, yang tidak bengkok-bengkok, tidak belok-belok ya. Wa ahsanu turuq alladzi yakunu mustaqiman wa wal jadah li'annahu bi istiqamatin yakunu aqrab ilal maqal maksud, karena sebaik-baiknya jalan seperti yang disebutkan sebelumnya ya. Jadi Shiratal Mustaqim itu sebaik-baiknya jalan secepat paling cepatnya, karena ada yang jalan itu belok-belok, ada yang jalan itu lama. Nah, gitu ya. Yang lurus itu biasanya paling cepat dari yang belok-belok. Min ghairi fala yadhillu fi saliku wala yataraddad wala yatahayyar. Sehingga orang yang jalannya tidak ragu-ragu dan tidak bingung. Wal mustaqim huna musta'ar lil haqqil bayyin alladzi la takhlitu syubhah batil fa huwa qat tariq alladzi la tatakhallalahu bunayyat. Oke. Kata torik di sini ini kalau dalam istilah ilama ma'ani ya balaghah namanya isti'arah tasrihiyah, yang disebutkannya musyabbah bihnya. Maksudnya itu din atau haqqil bayyin, kebenaran yang jelas. Jadi ihdina asalnya al haqqil bayyin, tapi dibuang musyabbahnya, asalnya gini ihdina al haqqal bayyin alladzi kat tariq. Nah, dibuang musyabbahnya yang adanya musyabbah bih. Namanya isti'arah, kalau ini musta'ar ya, musta'ar isti'arah tasrihiyah. Oke. Fatarif fis sirat al mustaqim pakai alif lam, fas siratnya kan alif lam tuh. Alif lamnya apa katanya atau tujuan untuk alif lamnya apa? Ta'riful ahdi dzihni. Ahdi dzihni ini adalah yang sudah ada di otak kita, dzihni. Kita udah tahu sirat al mustaqim ini adalah agama Allah, hak jalan yang hak tadi.
Li'annahum sa'alu al-hidayah li hadal jinsi fi dimni fardin wa huwal fardil munhasir fihil istiqamah. Di as-sirat di sini bukan jalan ihdinas sirat, jalan yang mana? Jalan yang mustaqim, bukan jalan yang beda-beda. Itu maksud ahdid zihni. Ahdid zihni itu sudah ada dalam otak langsung. Ketika ada dua orang mengatakan, kamu tahu tidak Ustadz itu? Nah, dua orang ini satu guru dan satu kelas. Maka cukup dengan mengatakan Ustadz, walau tidak menyebutkan namanya, si lawan bicara yang temannya itu udah tahu, oh langsung di otaknya, oh Ustadz itu, Ustadz Muhammad, Ustadz siapa. Tapi kalau ada orang yang tidak tahu, dia dari luar, lalu mengatakan, tahu tidak Ustadz itu yang kemarin ngajar, karena dia tidak hadir dan bukan dia juga yang hadir dan bukan guru itu yang mengajar, maka tidak tahu siapa Ustadz itu karena dia belum tergambar dulu dalam zihnnya, dalam otaknya. Nah, itu maksud ahdi zihni. Ketika dengan kata-kata ihdi, udah tahu as-sirat di sini adalah as-siratul Islam. Disebutkan juga sebelumnya konteksnya tentang Allah dan seterusnya. Intinya alif lam yang ada di kata as-sirat ini ahdi zihni yang sudah tergambar dalam otak, dalam pikiran. Ya. Kemudian ikhtaro kalimatis sirat badala minat tariq. Ya, memilih kata sirat daripada tariq. Apa rahasianya? Al-bina'ul lughawi lis-sirat wa ala wazni fi'al. Sirat itu mana fi'al. Wa huwa minal auzan dala al istimal. Mencakup, lebih umum atau mencakup dan mengikat gitu maksudnya. Mencakup dan mengikat, luas dan mengikat. Seperti hizam. Hizam kan sabuk kita ngikat. Asyidad, al-khimar. Khimar untuk perempuan itu kan diikat. Jadi istimal dan yarbut gitu ya. Wal ghita wal firash. Ini semua makna-makna yang istimal wal apa? Warab ya. Maka as-sirat yadulu ala anna wasi' rahbun yattasyu likullis salikin ya. Luas dan orang-orang yang lewat di situ itu tidak keluar dari sirat itu, tercakup atau terikat, jami mani, nah gitu ya, mani, tercegah untuk keluar dari itu. Sedangkan kalau diganti dengan kata lain, walaupun dia muradifnya, walaupun sinonimnya seperti kalimat tariq. At-tariq la tadullu ala nafsil ma'na fa ya ala wazni fa'il bimana matruk. Nah, apalagi fa'ilnya bimana maf'ul, yang jalan saja. Nanti bisa saja jalan dia tidak tercakup oleh dia mungkin keluar dari jalan itu. Ya gitu ya. Jadi jalan yang lurus dan kita itu tidak keluar dari jalan itu. Nah, kalau memakna sirat, tapi kalau mana torik mungkin saja dia jalan tapi dia bisa keluar lagi di perjalanannya ketika ingin mendapatkan ridho Allah tadi. Ya, as-sabil ini juga sabil muradifnya. Kenapa tidak dikatakan ihdina sabilal mustaqim? Masalah sama ala wazni fa'il wa naqulu asbalat tariq ay kathuras salikina fiha lakin laisa fi sigotnya ma yadullu al istimal. Memang sabil itu mempunyai mana kasroh. Jadi banyak jalannya atau banyak orang yang berjalannya begitu ya. Tetapi tidak mempunyai makna yang tadi, makna robtun tadi, mani' tadi. Oke, mani yang disimpan oleh dalalah dari kata as-sirat tadi ya, seperti itu. Selanjutnya kalimat surat wa akhwatuha, ini beberapa muradif dari kata sirat di dalam Al-Qur'an. Sirat, tariq, sabil, nahjun, fajjun, judad. Judad, jam'u jadah. Kemudian nafaq. Nah, ini semua muradifnya, tetapi kenapa pemilihan di Al-Qur'an itu dengan sirat di Al-Fatihah maksud saya? Ya, sirat huwa kullu mamar baina nuqtataini mutanaqidataini kadiffatai nahr au qimmatai jabalain. Jadi tadi seperti yang saya katakan, A dan B ini satu nuktoh, kemudian ada nuktoh lagi. Nah, inti untuk sampai ke sini, nah itu namanya sirat. Ya. Atau hak atal batil, al-kufr al-iman. Sirat wahidun la yatakarrar fi makan wala yusanna wala yujma. Ini juga. Jadi jalan Allah itu satu. Jalan Allah itu satu, tidak ditasniakan. Ini juga sirrunnya kenapa dipilih sirat. Kalau torik bisa dijamakkan turuk ya. Sabil bisa dijamakkan subul. Nah, tapi jalan Allah, agama Allah itu satu, tidak kemana-mana ya. Yang diridhoi Allah itu ya satu, yaitu Islam. Wa qad istu'ira fil Qur'an karim lit tauhid fala ilaha illallah tangqulu minal kufur ilal iman. Nah, ini
Man yasha'u yudlillah wa man yasha'u ja'alahu ala siratin mustaqim. Ini sirat di sini bimana agama Allah. Wasirat umuman huwa tauhid wa huwal adlul mutlaq lillahi ta'ala wa ma'adahu fahuwa nisbi. Ini yang dikatakan sirat itu menunjukkan kepada satu saja, tidak bisa dipluralkan. Okay. Sabil torikun ya'ti ba'da sirat. Jadi istilahnya faraknya ya. Jadi ada, kalau sungai itu ada dari hulunya dulu, nanti bercabang. Nah, cabang dari sirot itu sabil namanya. Ya, makanya di Al-Quran kan lanah dia naum subulana, bisa dijamakkan karena subul itu setelah sirot, setelah tauhid. Tauhid itu satu. Nah, tapi setelahnya ada fara, ya ilmu fikih, ilmu yang lainnya itu fara bisa sabil. Oke. Lakinnau muta'adid sabala jamu sabil atau subul, maaf, subul jami sabil. Walakin syartah an tabda min nuqtatin wahidah, yaitu sirot tadi dari hulu dulu. Wal madhahib fil Islam, madhab perbedaan fikih dan seterusnya itu sabil. Minas subul wa subulus salam ta'ti ba'dal iman wa tauhid ba'da uburis siratil mustaqim. Seakan-akan kalau tadi sungai itu hulu ya, awalnya satu, tapi nanti ke bawahnya mungkin nanti bercabang-cabang. Nah, cabang-cabang itulah dari sabil. Sabil. Wastukhdimat kalimatus sabil kan bimana hukuk fi qouli ta'ala qalu laisa 'alal fil ummiyina sabila. Ini konteksnya memang boleh gitu, bisa. Tapi kalau di konteks Al-Fatihah, kalau dikatakan ihdina sabilal mustaqim, nah nanti ada dalalahnya kurang pas. Kenapa? Karena sabil itu dalalnya furu, bercabang-cabang. Nah, sedangkan kita hak Allah itu atau agama Allah itu satu, tidak bercabang-cabang. Gitu. Torik, ya ini kata torik juga muradif dari kata sirat. At-torik yakunu dakhilal Madinah wa qad summiya turqan li annaha tatruku katsiran bidzahab wal iyab al mutakarrir. Nah, ini disebut torok ini katanya karena banyak yang berjalannya. Ada bulak-balik gitu ya. Dahab wa iyab mutakarrir, pulang pergi gitu ya. Jadi seakan-akan setelah setelah pulang, setelah sampai balik lagi gitu ya. Dan ini makna torik ini nggak pas kalau idina torikul mustaqim. Kenapa? Seakan-akan nanti kalau udah dapat hidayah, udah sampai, kita kan balik lagi. Sedangkan kita terus goyahnya itu sampai kita meninggal husnul khotimah. Seperti itu. Bukan nanti setelah sampai terus balik lagi. Tidak. Sedangkan torik itu maknanya tatruku katsiran bidzahab wal iyab. Berangkat kemudian pergi terus mutakarrir. Wa tariq hiyal ibadat allati naf'aluha bisyaklin daim kasolah. Sebenarnya katakan tadi ya sholat, ya itu cara untuk sampainya itu dengan sholat, balik lagi ke setelah sholat besoknya sholat lagi. Nah, seperti itu. Wa zakat wa shaum wal hajj wa dzikr yahdi ilal haq wa ila tariqin mustaqim. Ya, wa ila tariqin mustaqim. Dalam konteks Al-Fatihah kata torik tidak sesuai. Selanjutnya kata nahaja. Nahaja juga muradif dari kata sirat. Oke, sirat. Ibarat an mamarrat khas la yamur bi ila majmu'atun khas minan nas wa hiya kal ibadat allati yahtassu biha qaumun duna qaum misla nahjul qaimina bil lail wa nahjul mujahidina fi sabilillah wa nahjul muhsinina wa ibadur rahman fa kullu minhum ya'budu ta'ala abiman hajin muayyan. Di nahjun itu seperti terowongan atau yang menjadi orang melewat di situ, tapi beberapa saja orang-orang khusus saja, tidak umum. Beda dengan tadi sirat, ya, dengan kata hidayah tadi kan man laisa fit thoriq wa man laisa lahu fit thoriq. Jadi seakan-akan fitanaqud, nanti kalau ada seolah-olah secara dalalah lugawiyahnya ya, itu ada ketidaksamaan di ihdi dengan tidak pakai huruf jar itu tadi untuk maknanya liman laisa lahu fit thoriq wa liman lahu fit thoriq, tapi di sini pakainya nahaj. Sedangkan nahaj itu mamarot khosoh, bagi sebagian orang saja, yang khusus VIP seperti itu ya, yang tidak boleh yang lainnya masuk di situ. Nah itu, jadi ada ketidakserasian. Jika kalau di Al-Fatihah itu diganti dengan kata nahj, ihdina nahjal mustaqim masalan. Fakullu minhum ya'budullah ta'ala bimanhajin muayyan. Kalau ada seorang golongan atau seorang kelompok ya punya adat istiadat biasa yang tidak dilakukan oleh orang lain, nah boleh itu nahj, ya manhaj yang tidak dipakai oleh orang lain.
nahjul qaimin bil lail, nahjul mujahidin. Nah, ini maksud penggunaan kata nahija. Biman hajmu ala kulli muslim ayyattakhidha li nafsihi nahjan muayyan khassan yu'rafu bi inda ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa min haja. Ya. Nah, intinya di sini kata nahaja walaupun ila haddim ma gitu ya. Sedikit banyaknya punya makna muradif dengan kata sirat, tetapi kalau diganti dengan nahaja di ayat Al-Fatihah itu maka dalalahnya akan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam konteks surat Al-Fatihah. Lalu fajun torik baina jabalain. Oke, torik baina jabalain. Ini secara umumnya jabal. Kalau tadi kan sirat itu umum. Torik baina nuktotain, ya, dari dua keadaan, mau hak dan batil atau din Islam dengan kekufuran dan seterusnya. Tapi kalau faj itu khusus untuk jabalain. Oke. Fingkulli fajin amik. Ini pun dalam konteks surat Al-Fatihah tidak sesuai penggunaannya. Dan terakhir jadah, ya, jadah wahya at-tariq alladhi yursam fis sahra awil jibal min syiddatil athar. Kalau kita di gunung ya, banyak orang yang, kalau bahasa ini tuh jalan setapak ya. Jalan setapak. Orang-orang sering, karena seringnya walaupun tidak dibuat secara sengaja, tapi karena sering orang jalan lewat itu, akhirnya ada tanda, ada ada asar, ada bekas. Nah, ini bahasanya alladzi yursam fi sahra awil jam min syiddatil asar, bukan sengaja tapi karena banyak yang lewat di situ akhirnya ada tanda. Nah, wa min kasrati suluki, karena banyak yang jalan kakinya, itu namanya jaddah atau judad di Al-Qur'an. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun. Nah, judad di sini adalah maknanya jalan juga, tapi itu jalan yang dipakai saking banyaknya yang memakainya atau yang menggunakannya sehingga menimbulkan asar, dan itu pun tidak pas jika digunakan dalam konteks surat Al-Fatihah, karena di sini jalannya jalan umum, secara umum, bukan hanya untuk jalan di gunung saja. Kemudian terakhir nafak, tarik tahtal ard, di bawah atau terowongan. Makanya ada bahasa Arab terowongan itu nafak. Fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard. Oke. Nah, itu beberapa muradif dari kata sirat yang jika kita perhatikan semuanya punya dalalah khusus. Dari dalalah yang ditunjukkan itu tidak bisa menggantikan dari kata ini dengan kata ini. Makanya ada sebagian ulama mengingkari muradif. Sinonim itu diingkari, tidak ada muradif itu. Kenapa? Karena setiap kata itu pasti ada kata yang tidak diberikan oleh kata yang lainnya. Selalu punya celah gitu ya, walaupun secara makna umumnya memang muradif, sinonim, tetapi jika diperhatikan lebih detail lagi itu ada perbedaan-perbedaan yang ketika diganti kata itu dengan yang muradifnya tidak akan sama dalalah itu disampaikan. Nah, itu ya, itu saja. Kemudian untuk ini penutupannya saya ingin mengulangi secara cepat tentang Al-Fatihah tadi di awal, tentang i'rabul ayah ihdinas siratal mustaqim, bahwa ihdi itu fi'il amar mabniun ala sukun, mabniun ala hadfi harfil illat, maaf. Kemudian maf'ulun bihi, maf'ul bihil awal, dan dia mabniun ala sukun. As-sirata maf'ul ats-tsani mansubun wa alaman nasbi fathah dhahira al-mustaqim, itu jadi apa? Jadi sifatnya. Oke. Kemudian karena fi'il amar ini secara umumnya memang merintah, tetapi kalau merintah dari bawah ke atas itu bimakna doa, dan ini minal adab. Selanjutnya sawabit i'rabiyah, setiap fi'il amar yang akhirnya huruf ilat, maka fi'il amar itu huruf ilatnya itu dibuang. Oke. Lalu setiap fi'il amar fa'ilnya pun selalu fa'il domir mustatir wujub. Nah, itu ya. Lalu ada khilaf bainal ulama antara apakah fi'il amar itu memang mabni atau mu'rab. Kenapa khilaf? Karena memang fi'il amar aslinya dari fi'il mudhari. Ulama Basra mengatakan bahwa fi'il amar itu mabniun ala aslihi. Udah aja fi'il amar itu mabni. Oke. Ulama Kufah yatafalsaf, istilahnya memberikan falsafah, karena asalnya dari fi'il mudhari, maka fi'il amar pun sebenarnya mu'rab. Nah, gitu. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim, ini yang dikatakan tadi sebelumnya bahwa mempunyai mana doa. Fawaid sorfianya sirat bisa dibaca sirat, bisa dibaca shod, dan ini hanya perubahan lahjat saja, perubahan pengucapan ya, bukan perubahan dalam ada
yang mempengaruhi ketika berubahnya kepada perubahan makna. Selanjutnya al-mustaqim ini diambil dari kata istaqoma dan dia di situ ada i'lal, i'lalnya i'lal bin naqal. Kenapa bin naqal? Karena mustaqim asalnya mustaqwim, harokat waw yang ada di waw itu ya, harokat kasroh yang ada di waw itu dipindah kepada qaf sehingga dibaca mustaqim. Setelah itu wawnya digantikan iya seperti yang dikata nasta'in. Ada di sana faid balagenya saja Rahmanir-Rahim, mimnya ya di sini stakim, mimnya nun, nasta'in, do, bolin. Lalu ada tanasubul fawasil yaitu di akhirnya min, din, in, him, kim. Nah, situ. Itu saja dari saya. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa memberikan keilmuan yang baru sehingga menambah kita keimanan kita, menambah kekhusyuan kita ketika membaca surat Al-Fatihah, semakin dekat kepada Allah dan semakin bisa mentadaburi makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah dalam perspektif bahasa. Itu saja, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan saya kembalikan kembali ke moderator insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair untuk Dr. Han Ulumuddin, dan juga tak lupa kepada para hadirin, para peserta. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk daurah pada malam hari ini. Insya Allah nanti akan kita ketemu kembali di hari Kamis, insya Allah di waktu yang sama, jam 8 malam. Mari kita tutup daurah pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan dilanjutkan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Waiyakum.